Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 384. Pertempuran berdarah. Ledakan. Aula tampak bergidik saat jari Lindong perlahan bergerak maju, dan seperti yang ditunjukkan jari, kekuatan Yuan di tubuh Lindong dengan cepat mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruang di belakang Lindong tampak seolah-olah sedang dicabik-cabik sebagai jari kuno yang sangat besar yang berukuran 100 kaki perlahan-lahan merobek ruang dan muncul. Jari kuno raksasa itu diselimuti pola-pola misterius yang penuh dengan gelombang-gelombang menakutkan yang bisa membuat langit bergetar. Dibandingkan ketika dia bertarung dengan Lin Langtian, jari keempat yang digunakan Lindong kali ini tidak hanya lebih kuno dan kokoh, kekuatannya juga jelas jauh lebih besar. Serangan semacam ini sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Faktanya, bahkan praktisi tahap manifestasi puncak untuk sementara harus menghindarinya. Desir. Saat jari kuno raksasa merobek ruang dan muncul, lautan darah yang meluap yang dibentuk oleh Wang Zhong dan tombak Asura Iblis Darah tiba. Cahaya darah yang hebat hingga batas menyapu lautan darah saat riak berwarna darah menyebar keluar. Semuanya diam-diam akan terkorosi menjadi ketiadaan dimanapun ia lewat. Serangan Wang Zhong juga sangat hebat dan mendominasi. Pada saat ini, keduanya dengan jelas menunjukkan batas kemampuan mereka. Adapun siapa yang menang atau kalah, itu akan tergantung pada fundamental mereka. Sinar cahaya keemasan dan lautan darah masing-masing menempati setengah dari aula besar yang megah. Masing-masing pihak berteriak saat mereka tersapu, seperti dua meteor saat mereka bentrok dengan keras di aula besar. Bang! Suara memekakan telinga yang menghancurkan langit tiba-tiba terdengar di aula besar. Dampak yang mengerikan secara langsung menyebabkan jaring laba-laba seperti retakan muncul di lantai yang sangat keras, sementara semua pilar batu di aula besar berubah menjadi debu dalam sekejap. Begitu jari raksasa dan cahaya darah bertabrakan, tubuh Lindong bergetar hebat. Rasanya seolah-olah darah di tubuhnya mulai bergejolak. Tatapannya terpaku kuat pada cahaya darah yang menabrak jari kuno raksasa itu. Pada saat tumbukan, erangan terdengar darinya. Namun, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa Wang Zhong memang sangat kuat. Bahkan setelah Lindong menggunakan jari keempat, dia tidak dapat mencapai kemenangan sepihak, dan malah terjebak dalam kebuntuan karena serangan balik habis-habisan Wang Zhong. Retakan! Gelombang energi yang menakutkan dengan panik meledak dari jari raksasa kuno dan cahaya darah, masing-masing pihak mencoba untuk membalas atau merusak yang lain. Mengaum. Saat ini berlanjut, raungan rendah yang dipenuhi dengan bau darah terdengar dari cahaya darah. Wajah Wang Zhong muncul dari dalam cahaya darah, mata merah darahnya penuh dengan haus darah dan kekejaman saat dia menatap Lindong. Wang Zhong saat ini tampaknya telah berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. Membunuh. Raungan serak dan teredam terbentang dari cahaya darah yang meluap. Segera setelah itu, cahaya darah tiba-tiba meningkat saat tombak darah tangguh yang tampaknya menutupi langit ditembakkan dengan keras. Dalam menghadapi serangan balik habis-habisan Wang Zhong, bahkan jari raksasa kuno secara paksa didorong mundur agak jauh. Ditindas. Saat dia menyaksikan serangan balik ganas Wang Zhong, ekspresi tak menyenangkan muncul di wajah Lindong. Dengan pikiran, kekuatan devouring yang tebal menyebar dari tubuhnya. Segera kekuatan Yuan di aula besar mendesing dan benar-benar mengalir ke tubuhnya. Dia dengan kejam meninju, menyebabkan cahaya keemasan di jari raksasa kuno meletus dan suara, bang, bergema. Serangan balik Wang Zhong sekali lagi ditekan dan dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Pada saat ini, mereka berdua sudah bersaing siapa yang bisa bertahan lebih lama. Meskipun tingkat budidaya Wang Zhong lebih tinggi dari Lindong, yang terakhir memiliki simbol leluhur yang melahap, maka kecepatan pemulihan kekuatan Yuannya jauh melebihi yang pertama. Sambil perlahan dipaksa mundur oleh jari raksasa kuno, pilar darah meletus dari lautan darah. Terbukti, luka yang diderita Wang Zhong tidak ringan.
Cahaya darah menyembur, samar-samar memperlihatkan wajahnya yang seram dan mata merahnya yang merah saat dia tiba-tiba menjerit, "Buat iblis darah dengan darah dan dagingku." Bang-bang. Saat jeritan itu memudar, lautan darah segera mulai bergejolak dengan panik dan dengan cepat bergegas menuju cahaya darah yang telah diubah oleh Wang Zhong. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sosok manusia berwarna darah yang berukuran puluhan kaki. Sosok manusia ini berkali-kali lebih terkonsentrasi daripada jiwa darah sebelumnya, sedemikian rupa sehingga bahkan ada lapisan pelindung darah padat di permukaan tubuhnya yang memancarkan kilau dingin dan suram. "Lindong, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk tombak darahku." Ketika sosok manusia lapis baja darah muncul, tangannya tiba-tiba mencakar ke bawah saat tombak darah yang tangguh tanpa tandingan terbang keluar dari lautan darah. Manusia dan tombak cocok bersama dengan sempurna, dan tombak itu teracung di udara, mendarat dengan keras di jari raksasa kuno yang masuk. Segera, tanah bergetar saat jari raksasa kuno sekali lagi didorong kembali oleh Wang Zhong. Harta karun jiwa duniawi tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Menanggapi Wang Zhong yang sangat keras kepala, mata Lindong menjadi semakin dingin. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan jari keempat Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger, Wang Zhong masih bisa bertahan. Melahap surga dan bumi. Lindong melangkah ke ruang kosong saat lubang hitam menyebar di belakangnya. Segera, kekuatan Devouring yang menakutkan berteriak. Kali ini, Lindong tidak lagi menekan kekuatan Devouring. Menabrak. Devouring Power menyebar, menyebabkan lautan darah melonjak saat berubah menjadi gelombang demi gelombang darah yang secara paksa ditelan ke dalam lubang hitam, sebelum langsung berubah menjadi Yuan Power yang mengalir di tubuh Lindong. Apa? Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar mampu secara paksa melahap lautan darah yang dibuat dari Yuan Power-nya, sosok lapis baja darah itu tiba-tiba tersentak, mata darahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Lautan darah dipenuhi dengan kekuatan korosif yang sangat kuat, dan bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang jatuh akan langsung berubah menjadi air berdarah. Namun, di depan matanya, Lindong langsung menyerap lautan darah, dan dari kelihatannya, dia sama sekali tidak nyaman. Bagaimana ini tidak menyebabkan Wang Zhong terkejut? Ekspresi Lindong sedingin es saat dia merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya. Segel tangannya sekali lagi mulai berubah dengan cepat. Segera, teriakan keras menggelegar di aula yang keras. Jari surgawi yang terpencil, jari pertama yang memenjarakan dunia. Jari kedua merobek pegunungan dan sungai. Jari ketiga membasmi semua kehidupan. Kali ini, Lindong praktis menggunakan 3 jari berturut-turut. Dalam sepersekian detik, dia menunjukkan 3 jari pertama dari jari surgawi yang terpenjara. Segera, 3 jari raksasa yang sama kuno memecahkan ruang dan muncul, bergabung dari kepala ke ekor saat mereka melesat ke depan. Saat dia melihat lagi 3 jari raksasa yang sangat menakutkan yang mengeluarkan gelombang mengejutkan terbang ke arahnya, kali ini, keheranan menyembur di mata darah Wang Zhong. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong bisa terus-menerus melepaskan serangan sekuat itu. 3 jari raksasa kuno menyapu, namun, mereka tidak secara langsung menyerang Wang Zhong, tetapi membanting dengan ganas ke jari keempat sebelumnya. Segera, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dan keempat jari membentuk garis lurus, sementara gelombang yang mereka berikan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Bum-bum. Dengan 4 jari raksasa kuno yang disejajarkan, sosok berbaju darah yang masih mampu bertahan beberapa saat yang lalu melesat mundur seperti peluru artileri saat tubuhnya terbelah, menyebabkan garis merah muncul. Sepanjang jalan, ia dengan keras memuntahkan darah segar sementara aura awalnya yang ganas dengan cepat melemah. Serangan Lindong kali ini benar-benar terlalu kuat. Satu langkah untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Di platform tinggi di luar aula, layar cahaya hancur satu demi satu di bawah tatapan tak berdaya. Terbukti, pertempuran yang sangat mencengangkan telah terjadi di dalam dan mengakibatkan gempa susulan yang menghancurkan semua peralatan. Kemenangan atau kekalahan harus dikonfirmasi dengan sangat cepat. Di platform tinggi, pandangan semua orang tertuju ke aula terdekat, sementara tangan di lengan baju mereka tanpa sadar mengepal perlahan.
5 orang yang berhasil keluar dari aula akan menentukan siapa pemenang terakhir dari pertempuran benih ini. Wajah Lin Fen membentang ejekan. Pada saat ini, bahkan seseorang dengan keberaniannya tidak bisa lagi tetap tenang. Dia sangat jelas memahami betapa pentingnya pertempuran benih ini untuk Lin klan mereka. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran sebelumnya, dan jika mereka sekali lagi kalah kali ini, kekuatan mereka pasti akan mulai tertinggal dari faksi lain. Pada saat itu, status mereka di kekaisaran yang besar pasti akan turun dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Lindong, Lin Langtian, karena kalian berdua ingin menjadi orang yang paling terhormat di klan Lin, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang bisa keluar dari aula ini. Lin Fen menarik napas dalam-dalam dan sepenuhnya menekan riak di hatinya. Sementara itu, Wang Lei tidak membuka mulutnya untuk berbicara lagi. Meskipun masih ada senyum di wajahnya, tinjunya yang mengencang dari waktu ke waktu juga mengungkapkan suasana tegangnya. Di samping Wang Lei, Wang Yan masih terlihat penuh percaya diri karena dia selalu sangat yakin dengan kekuatan Wang Zhong. Dia balas dendam menatap aula, terus-menerus membayangkan betapa baiknya dia akan merasa ketika dia melihat sosok kalah Lindong. Bergerak. Dengan semua orang di platform tinggi dengan tegang melihat sekeliling, setelah beberapa menit, suara berderit tiba-tiba bergema di aula yang sunyi. Pada saat ini, mereka menyaksikan pintu emas keunguan yang tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Part 385. Penempatan. Bergerak. Di bawah tatapan gugup para pemimpin faksi di tembok tinggi, salah satu pintu ungu emas besar terbuka perlahan. Suara berderit, yang disebabkan oleh gesekan pada poros pintu, menghancurkan pikiran mereka dan menyebabkan pernapasan semua orang menjadi lebih berat. Pada saat ini, ketenangan dan martabat yang biasa dalam diri setiap orang tampaknya telah hilang. Menghadapi sinar matahari, pintu ungu emas telah terbuka sepenuhnya. Sosok ramping berjalan keluar dari pintu perlahan dan muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki wajah yang sangat tampan, sedemikian rupa sehingga terlihat agak feminin. Dia mengenakan jubah hijau, disertai dengan selera yang halus. Moling berjubah hijau. Orang pertama yang berjalan keluar dari pintu ungu emas besar sebenarnya adalah pangeran kerajaan ketiga keluarga kekaisaran. Suasana di tembok tinggi mulai tenang. Segera setelah itu, semua orang maju untuk memberi selamat kepada Mo Jingtian sambil diam-diam menghela nafas pada saat yang sama. Keluarga kekaisaran benar-benar layak mendapatkan reputasi dan fondasi yang kuat. Tempat pertama telah dikantongi oleh mereka dengan mudah. Haha, terima kasih semuanya. Setelah mendengar ucapan selamat ini, wajah Mo Jingtian berseri-seri dengan gembira. Sepertinya dia juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuan Moling, dia juga tahu ada peserta lain yang akan sulit ditangani dalam pertempuran benih kali ini. Jika Moling bertemu dengan orang-orang ini dan menghadapi situasi yang tidak biasa, keluarga kekaisaran mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tempat. Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh keluarga kekaisaran. Lin Fen juga memberikan ucapan selamatnya. Kemudian, tatapannya tidak bisa tidak kembali ke 4 pintu ungu emas yang tertutup rapat sementara matanya dipenuhi dengan rasa gugup yang kuat. Sementara orang-orang di tembok tinggi memberikan ucapan selamat, Moling hanya berdiri diam di luar aula besar. Saat sinar matahari menyinari sosoknya yang agak kurus, orang akan merasa bahwa dia terlalu lemah untuk bahkan melawan angin. Secara alami, perasaan seperti itu akan hilang dalam sekejap karena siapapun tahu bahwa di antara generasi muda kekaisaran yang besar, bahkan jika dia bukan nomor 1, orang ini setidaknya akan berada di posisi 3 teratas. Siapapun yang berani memandang rendah orang seperti ini akan mencari kematiannya sendiri. Setelah melirik tembok tinggi di dekatnya, dia kemudian berbalik dan melihat 4 pintu besar berwarna ungu keemasan yang tertutup rapat. Semburat daya tarik dapat ditemukan di matanya. Dia juga ingin tahu, kali ini, siapa yang akan menjadi 4 individu lainnya untuk mendapatkan tempat. Kali ini, penonton tidak perlu menunggu terlalu lama. Saat pintu ungu emas kedua akhirnya terbuka, seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dengan gesit.
Dia tampak percaya diri dan santai saat dia berdiri tidak jauh dari Moling. Pedang berpakaian putih sekte Luo Surgawi, Duyun. Dengan munculnya orang ini, pemimpin faksi sekte Luo Surgawi, yang berdiri di tembok tinggi, menghela napas lega seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban. Seperti bunga krisan yang mekar, kerutan di wajah tuanya memanjang. Sekte Luo Surgawi telah membayar harga tinggi untuk memelihara Duyun, sedemikian rupa sehingga waktu bagi pemimpin faksi untuk mencapai tahap nirvana telah diperpanjang. Namun, akhirnya mereka menuai hasil setelah mengolah Duyun dengan cermat. Kecemburuan memenuhi wajah para pemimpin faksi yang berdiri di sekitar pemimpin faksi Luo Surgawi. Dengan munculnya Duyun, itu berarti sekte Luo Surgawi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Jika Duyun mampu tampil dalam Perang 100 Kekaisaran, sekte Luo Surgawi akan dihargai dengan mahal. Ketika saat itu tiba, kekuatan sekte Luo Surgawi akan melampaui dua sekte besar lainnya. Dentang. Tidak lama setelah Duyun berhasil keluar dari pintu ungu emas, dua pintu ungu emas lainnya tiba-tiba terbuka pada saat yang bersamaan. Setelah melihat ini, suasana di tembok tinggi segera membeku. Tatapan buru-buru dilemparkan ke arah dua pintu ungu emas. Dengan munculnya dua orang ini, 4 tempat dari total 5 telah diambil. Jika anggota mereka tidak berada di antara dua orang ini, mereka harus kembali ke rumah dengan kecewa karena pertempuran benih kali ini. Di bawah banyak tatapan terpaku, dua sosok terbang keluar dari pintu ungu emas dengan kecepatan kilat dan mendarat dengan mantap di luar aula besar. Desir-desir. Ketika kedua sosok itu muncul, semua tatapan langsung terkunci pada mereka. Seketika, keributan kemudian pecah di tembok tinggi. Di luar aula besar, orang di sebelah kiri adalah seorang pria dengan perawakan yang sangat kokoh. Lengan pria itu telanjang dan ada bekas luka yang terjalin di sekujur tubuhnya. Hal yang aneh adalah bahwa semua bekas luka ini memiliki bentuk seperti binatang yang samar. Bekas luka ini akan membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Namun, pria ini tampaknya adalah individu yang menakutkan. Hanya dengan berdiri diam di sana, dia bisa mengeluarkan aura menakutkan seperti binatang dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Pria bertubuh besar ini adalah jenderal gagah berani dari sekte Raja Barbar, Menshan, yang juga merupakan salah satu peserta terkuat di turnamen tersebut. Tidak menyangka sekte barbar akan menuai hadiah seperti itu kali ini. Penonton di tembok tinggi diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat pria ini. Tatapan mereka kemudian beralih ke orang di sebelah kanan dan mereka dikejutkan oleh pemandangan itu. Segera setelah itu, tatapan iri mulai beralih ke arah Lin Fen. Itu karena, orang keempat adalah Lin Langtian dari klan Lin. Tanpa diduga, kali ini, dia berhasil melewati pertempuran benih dan memenangkan tempat. Haha, saudara Lin Fen, selamat. Kali ini, klan Lin akhirnya memenuhi keinginannya. Beberapa pemimpin faksi, yang memiliki hubungan dengan klan Lin, maju sambil tersenyum untuk memberi selamat kepada Lin Fen. Fiuh. Lin Fen menatap kosong pada sosok Lin Langtian saat tangan gemetar di lengan bajunya mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Lin Langtian tidak diragukan lagi adalah jenius luar biasa Lin Clan. Bahkan ketika dia menghadapi banyak musuh yang kuat, dia masih bisa meraih kemenangan. Di masa lalu, sepertinya Lin Fen tidak secara jelas mengidentifikasi potensi yang terakhir. Lin Fen, kali ini, tampaknya Lin Clan tidak pulang dengan tangan kosong. Namun, sepertinya tempat terakhir akan diperoleh oleh klan Wang saya. Setelah melihat apa yang terjadi, Wang Lei mengerutkan alisnya dan berkata. Pada saat ini, pikiran Lin Fen dipenuhi dengan emosi dan dia bahkan tidak memperhatikan kata-kata Wang Lei. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang secara bertahap dan melihat pintu ungu emas terakhir yang tertutup dengan bibir mengerucut. Lindong, jangan bilang kamu akan kalah dari Lin Langtian saat ini. Anda harus tahu betapa pentingnya memenangkan tempat untuk klan Lin. Anda dan Lin Langtian seperti api dan air. Jika kamu gagal kali ini, pencapaian yang telah kamu capai sejauh ini akan sia-sia. Saat ini, Lin Fen merasa bingung. Dia merasa senang atas kemenangan Lin Langtian, tetapi pada saat yang sama, dia merasa menyesal harus memilih satu di antara dua bakat luar biasa ini.
Untuk dapat sampai sejauh ini dengan sumber daya menyedihkan dari keluarga cabang, pengorbanan Lindong pasti melebihi Lin Langtian. Namun, dunia terkadang tidak adil. Pengorbanan yang kamu lakukan mungkin lebih dari orang lain, tapi ganjaran yang kamu tuai mungkin tidak sebanyak orang-orang ini. Di luar aula besar, keempat pemenang saling memandang dan memberi selamat. Mereka semua telah mendengar reputasi satu sama lain. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, mereka tidak cukup bodoh untuk menunjukkan tanda-tanda superioritas di sini. Dari tempat penempatan, kami sudah mengambil 4. Saya tidak yakin siapa yang akan memenangkan tempat terakhir. Moling tersenyum ketika dia melihat pintu ungu emas besar terakhir, yang tertutup rapat. Jika saya tidak salah, seharusnya Lindong atau Wang Zhong yang akan memenangkan tempat terakhir, Du Yuan menyeringai. Dia jelas tahu bahwa kedua orang ini memiliki kemampuan untuk memenangkan tempat terakhir. Dia kemudian mengamati mereka berempat. Meskipun pertempuran mereka sebelumnya sangat intens, intensitasnya belum mencapai puncaknya. Jika salah satu dari mereka bertemu Lindong atau Wang Zhong, bahkan jika orang itu menang, dia tidak akan berdiri di sini dan mengobrol dengan santai. Meskipun Lindong mampu, dia bukan tandingan saudara Wang Zhong, cibir Lin Langtian. Dia jelas memahami tirani Wang Zhong. Meskipun Lindong kuat, dia tidak percaya bahwa Lindong cukup mampu untuk mengalahkan Wang Zhong. Lin Langtian, Lindong adalah anggota klan Lin. Sangat menyedihkan melihat Anda berpihak pada orang luar daripada berbicara untuknya, Menshan, yang memiliki tubuh yang tebal dan kuat, berkata dengan nada penuh semangat. Mereka semua jelas tahu bahwa, jika pertempuran untuk posisi terakhir terjadi antara Wang Zhong dan Lindong, tingkat intensitas yang terlibat akan melampaui tingkat intensitas pertempuran 4 pemenang. Dari perspektif yang berbeda, tidak beruntung bagi Lindong dan Wang Zhong untuk benar-benar bertemu satu sama lain. Ketika dua harimau berkelahi, satu pasti terluka. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Hasilnya akan segera keluar, kita akan lihat. Lin Langtian mengejek sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Rasa dingin melonjak melalui matanya. Jika Lindong gagal pada saat ini, dia tidak akan dapat membangun pijakan di Lin Clan. Ketika saat itu tiba, bahkan tanpa perintah Lin Langtian, akan ada orang yang akan menyingkirkannya dan keluarga cabang Kotayan. Haha, saya mohon berbeda pendapat dengan kata-kata saudara Langtian. Saya merasa bahwa tempat terakhir akan diambil oleh Lindong. Ketika saat itu tiba, saya harus memberi selamat kepada Lin Clan karena mendapatkan 2 tempat sekaligus. Ini belum terjadi selama bertahun-tahun di Kekaisaran Yan Besar, Moling tersenyum. Saya berterima kasih atas salam hormat Pangeran Kerajaan Ketiga. Namun, saya khawatir beberapa orang tidak memenuhi syarat. Lin Langtian tertawa. Tepat ketika dia akan menyelesaikan kalimatnya, pintu ungu emas terakhir tiba-tiba bergetar hebat. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan! Di bawah banyak tatapan tercengang, pintu ungu emas terbuka. Yuan power yang menakutkan membanjiri seperti tsunami. 4 jari kuno yang sejajar terbang keluar dengan paksa. Dengan ledakan keras, mereka meledak secara menyeluruh. Swos! Saat jari-jari kuno itu meledak, cahaya darah gelap keluar. Setelah beberapa ratus meter jejak kaki dioleskan di lantai, lampu darah kemudian berhenti secara bertahap. Adegan tiba-tiba ini menenangkan seluruh area dalam sekejap. Semua tatapan bergeser dengan kecepatan kilat ke cahaya darah. Sama seperti mata semua orang tiba-tiba menyipit untuk melihat apa yang sedang terjadi, wajah Wang Lei dan Wang Yan memerah karena kegembiraan. Itu karena orang yang baru saja muncul adalah Wang Zhong. Mendesah. Setelah melihat ini, Lin Fen menghela nafas dalam-dalam. Hasil kontes antara Lindong dan Lin Langtian telah diputuskan seperti ini. Haha. Meskipun cara Wang Zhong muncul aneh, Wang Lei tidak bisa menahan tawa. Namun, tepat saat dia tertawa terbahak-bahak, Wang Zhong dengan keras meludahkan seteguk darah ke langit dan jatuh telentang. Tawa Wang Lei berhenti dalam sekejap. Semua orang menatap pemandangan ini dengan heran. Dan tiba-tiba, saat penonton tercengang, suara langkah kaki ringan terdengar di dalam pintu ungu emas yang pecah.
Segera setelah itu, sosok berjemur di bawah sinar matahari, berjalan keluar perlahan dan muncul di depan mata semua orang. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa pemenangnya bukanlah orang yang melangkah keluar dari pintu terlebih dahulu? Sosok ini berjalan keluar dari aula besar dan mengangkat kepalanya ke arah penonton di tembok tinggi dan bertanya dengan lembut. Namun, pemandangan ini. Part 386. Akhir seleksi. Bagian luar aula tenggelam dalam keheningan singkat ketika mereka melihat sosok terakhir yang berjalan keluar dari pintu emas keunguan yang besar. Bahkan sosok legendaris seperti Mo Jingtian menatap sosok itu dengan linglung. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Wang Zhong yang telah jatuh ke tanah, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesimpulan akhir terlalu dini sebelumnya. Karena orang terakhir yang keluar dari aula adalah Lindong. Melihat Wang Zhong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, sebelum melirik Lindong yang sedikit kusut dan berlumuran darah, yang masih memiliki kilatan cerah dan tangguh di matanya, semua orang tahu bahwa dalam pertarungan antara keduanya, Lindong tertawa terbahak-bahak. Platform tinggi tetap diam. Faktanya, bahkan mata Lin Fen dan Wang Lei mengungkapkan bahwa mereka dalam keadaan linglung, jelas belum pulih dari hasil yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Adapun pemimpin faksi lain, mata mereka penuh kejutan. Hasil ini benar-benar melebihi semua harapan mereka. Mereka semua tahu bahwa reputasi Lindong saat ini sedang meningkat, namun, Wang Zhong telah memperoleh reputasi yang luar biasa bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, semua orang percaya bahwa dia pasti akan mengklaim salah satu dari 5 tempat dalam pemilihan benih ini. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali menemukan bahwa lawan terakhir Wang Zhong adalah Lindong, mereka semua diam-diam menghela nafas dalam hati mereka pada ketidakberuntungan Lindong. Bintang yang sedang naik daun ini akhirnya akan menderita rasa pahit kekalahan hari ini. Faktanya, bukan hanya mereka, bahkan Lin Fen tidak berani berharap terlalu banyak. Bagaimanapun, reputasi Wang Zhong terlalu bagus. Namun, perkembangan tak terduga telah terjadi. Saat mereka menatap Wang Zhong yang tidak sadarkan diri, sebelum mereka melihat ke Lindong yang kuat, semua orang tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti telah terjadi di antara mereka. Namun, sepertinya Lindong adalah orang yang berhasil keluar pada akhirnya. Ketika mereka melihat sosok muda yang berjalan keluar dari aula, semua orang tahu hasil akhir dari pemilihan benih ini. 5 tempat semuanya telah terisi. Selanjutnya, mereka semua diam-diam iri bahwa Lin Clan benar-benar mendapatkan 2 dari 5 tempat kali ini. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi di Kekaisaran Yan besar selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kejeniusan yang luar biasa sangat besar. Faktanya, bahkan faksi yang kuat seperti keluarga Kekaisaran hanya bisa mengirim 1 orang, Pangeran ketiga Moling. Lalu bagaimana mungkin faksi-faksi lainnya memiliki kemampuan untuk memelihara lebih dari 1 kejeniusan yang luar biasa? Selanjutnya, semua orang tahu bahwa alasan mengapa Lin Clan bisa mendapatkan 2 tempat sebagian besar karena keberuntungan. Lindong muncul tiba-tiba dan tidak mengkonsumsi satupun sumber daya Lin Clan. Alasan mengapa dia bisa memiliki kekuatan seperti itu semua karena kerja kerasnya sendiri. Sementara klan Lin telah memperoleh kejeniusan luar biasa yang tidak kalah dengan Lin Langtian dengan investasi praktis nol. Saat ini, Lindong bahkan telah berhasil mengalahkan Wang Zhong dalam pemilihan benih ini dan memperoleh tempat kedua untuk klan Lin. Keberuntungan seperti itu. Orang lain benar-benar tidak bisa tidak merasa iri. Saudara Lin Fen, saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda kali ini. Mo Jingtian berbalik dan menatap Lin Fen yang agak bingung, tersenyum saat dia berkata. Yang mulia pasti bercanda. Lin Fen saat ini akhirnya mendapatkan kembali akalnya saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya. Namun, sudah ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Saat ini, dia merasa sedikit pusing. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Clan mereka benar-benar akan mendapatkan 2 tempat di Battle of Seeds. Berapa kali peristiwa seperti itu terjadi di Kekaisaran Yan besar tidak akan melebihi jari di 1 tangan. Namun, keberuntungan yang luar biasa ini telah jatuh pada Lin Clan mereka hari ini. Sementara Lin Fen melonjak kegirangan, wajah Wang Lei berubah pucat pasi.
Dia menatap kaget pada sosok Wang Zhong yang terluka parah sementara tubuhnya terus bergetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Wang Zhong, yang seharusnya dengan mudah mendapatkan tempat dan mewakili harapan klan Wang mereka, sebenarnya akan dikalahkan oleh anggota generasi muda yang sebelumnya tidak dikenal ini, Lin Dong. Bagaimana ini mungkin? Di belakang Wang Lei, ekspresi senang awalnya Wang Yan sekarang menjadi pucat saat ia terus bergumam pada dirinya sendiri. Seperti Wang Lei, dia sangat yakin dengan kekuatan Wang Zhong. Di matanya, itu adalah tragedi yang mengerikan bagi Lin Dong untuk bertemu dengan Wang Zhong. Awalnya, ia telah menunggu kembalinya kemenangan Wang Zhong dan siap untuk mengejek Lin Dong yang kalah dengan segala cara yang mungkin. Namun, kenyataan telah memainkan lelucon yang sangat kejam padanya. Saat dia menatap sosok yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, pilar penyangga di hati Wang Zhong runtuh. Dia benar-benar tidak percaya, mengapa dewa perang di dalam hatinya telah jatuh ke benda yang dulunya adalah semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah 2 tahun lalu. Namun, terlepas dari seberapa besar dia tidak mau percaya, fakta adalah fakta. Itu tidak akan berubah karena keengganan siapapun untuk percaya. Di luar aula besar, Lin Dong melirik Wang Zhong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tubuhnya yang terikat erat sekarang akhirnya jauh lebih santai. Seketika, sensasi lemah muncul dari bagian terdalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mo Ling dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan perjalanan mudah yang dimiliki orang-orang ini, dia praktis akan meledak menjadi kutukan. Hehe, selamat saudara Lin Dong. Sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa saudara Lin Dong pasti akan mendapatkan tempat. Saya tidak berpikir bahwa itu benar-benar akan menjadi kenyataan sekarang. Mo Ling dengan lembut tersenyum pada Lin Dong sambil berkata dengan lembut. Apakah kamu Lin Dong? Benar-benar pria sejati, bahkan Wang Zhong bukan tandinganmu. Untungnya, saya tidak bertemu Anda kali ini, kalau tidak saya tidak akan mendapat tempat. Men Shan dari Lembah Raja Barbar kagum saat dia menatap Lin Dong sementara suaranya yang kuat terdengar. Meskipun pria ini terlihat seperti orang yang kasar, dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa di antara 5 putaran terakhir pertempuran benih ini, pertempuran Lin Dong adalah yang terberat. Lin Dong dan Wang Zhong keduanya kontestan elit. Jika mereka ditempatkan dalam kelompok yang berbeda, selama mereka tidak bertemu dengan keluarga Kekaisaran Mo Ling, keduanya memiliki lebih dari 80% kesempatan untuk mendapatkan tempat. Sayangnya, keduanya ditempatkan bersama. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, berdasarkan aura yang memancar keluar dari tubuh Lin Dong serta penampilan menyedihkan Wang Zhong, mereka tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti telah terjadi di antara mereka. Setelah pertempuran dramatis seperti itu, Lin Dong tiba-tiba tertawa terakhir. Itu untuk mengatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Wang Zhong. Di antara mereka berlima, Men Shan merasa bahwa hanya Mo Ling yang paling rendah hati yang bisa menandingi Lin Dong. Duyun dari Sekte Tianluo juga kagum saat dia menatap Lin Dong. Segera, dia mendecakkan lidahnya. Tidak heran tuannya menginstruksikannya untuk tidak memprovokasi Lin Dong. Ternyata dia benar-benar lawan yang merepotkan. Lin Dong cukup sopan terhadap Mo Ling, Men Shan dan Duyun. Dia dengan sopan menangkupkan tinjunya saat dia tersenyum dan berkata, itu hanya keberuntungan. Sepertinya kamu memang beruntung. Kemungkinan besar Anda berpura-pura lemah dan menyerang ketika Wang Zhong menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, Lin Langtian, yang terdiam untuk waktu yang singkat akhirnya tidak bisa menahan diri lagi saat dia dengan dingin tertawa. Ekspresinya cukup suram. Sebelumnya, ketika dia belum melihat sosok Lin Dong, dia sudah memutuskan hasil pertempuran antara mereka berdua. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah begitu cepat. Karena itu, bahkan dia tidak dapat beradaptasi untuk sesaat. Kamu harus bersyukur bahwa kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, Anda akan berakhir di negara yang sama. Lin Dong tersenyum acuh tak acuh saat dia membalas. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Langtian langsung berubah dingin. Namun, dia tidak berniat untuk benar-benar bergerak sekarang. Matanya tanpa sadar melirik Wang Zhong yang jauh.
Ketika dia melihat keadaan menyesal yang terakhir, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih menyadari kekuatan Wang Zhong. Namun, dia dikalahkan oleh Lindong. Hal ini menyebabkan Lin Langtian menjadi lebih waspada terhadap Lindong. Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu truf terakhirnya, dia mungkin tidak dapat menangani Lindong saat ini. Keberadaan yang sebelumnya mirip dengan semut di matanya tanpa sadar telah tumbuh ke tahap di mana bahkan dia tidak berani meremehkan. Di satu sisi, Ngoling menyaksikan keduanya saling balas, dan sedikit terkejut. Segera, dia menyadari. Meskipun keduanya milik Lin Clan, ada dendam yang cukup dalam di antara mereka. Yang mulia, apakah saya dianggap sebagai pemenang babak final ini? Jika ya, bisakah Anda mengumumkan hasilnya? Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mo Jingtian, yang berada di atas platform tinggi, saat dia bertanya dengan hormat. Hehe, tentu saja, setelah mendengar kata-kata ini, Mo Jingtian terkekeh. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan meletus di sisinya. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani melukai Wang Zhong sampai keadaan seperti itu. Hari ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Ketika niat membunuh itu menyembur keluar, orang banyak melihat Wang Lei tiba-tiba menyerang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang berbisa, sementara kekuatan cakar yang sangat hebat segera terlempar ke arah kepala Lindong. Seketika, badai melolong di ruang ini saat angin dingin bertiup. Ketika seorang praktisi panggung nirvana menyerang, langit akan bergetar. Wang Lei sebenarnya tidak dapat menekan kemarahan dan perbedaan besar antara harapan dan kenyataan di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia akan membunuh Lindong. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.